Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Munajat dari kelas 11 TEI 1. Oke, di sini kita akan membahas tentang Atmega 328P ya. Jadi untuk yang pertama ini ada Atmega 38P ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Atmega 328P, yaitu salah satu microcontroller yang paling banyak digunakan di dunia elektronika. Chip ini terkenal karena menjadi otak dari Arduino Uno, sehingga banyak dipakai untuk belajar microcontroller maupun membuat berbagai proyek seperti robot, IoT, dan sistem otomatis. Oke, kita masuk ke slide yang kedua. Jadi apa sih itu Atmega 328P? Nah, Atmega 328P adalah sebuah microcontroller 8 bit yang dibuat oleh perusahaan Atmel yang sekarang sudah menjadi bagian dari Microchip Teknologi. Nah, bisa dibilang microcontroller ini adalah sebuah komputer mini karena di dalam sebuah ada prosesor, memori, dan berbagai fitur lainnya. Nah, chip ini sangat cocok karena digunakan pada Arduino Uno, sehingga banyak digunakan oleh pelajar, mahasiswa, sampai industri membuat berbagai proyek elektronika. Nah, kenapa bisa populer? Nah, karena harganya yang murah, mudah diprogram, dan dokumentasinya lengkap, dan komunitasnya sangat besar. Nah, kita masuk ke slide yang ketiga, spesifikasi utama. Nah, selanjutnya kita masuki spesifikasi utama. Nah, microcontroller ini menggunakan arsitektur Aviaris 8 bit. Nah, kecepatannya bisa mencapai 20 Mbps pada frekuensi 20 MHz. Ya, artinya mampu menjalankan sekitar 20 juta instruksi setiap detik. Untuk memorinya terdiri dari flash memory 32 KB untuk menyimpan program, SRAM 2 KB sebagai memori sementara saat program berjalan, EEPROM 1 KB untuk menyimpan data yang tetap ada walaupun listrik dimatikan. Nah, untuk tegangan kerjanya ini berada di antara 2,7 volt sampai 5,5 volt. Nah, apa sih bedanya flash, SRAM, dan EEPROM? Nah, untuk flash itu untuk menyimpan program, SRAM untuk menyimpan data sementara, dan EEPROM itu untuk menyimpan data secara permanen. Nah, kita masuk ke slide yang keempat. Nah, arsitektur RISC. Nah, kenapa Atmega bekerja cukup cepat? Nah, karena menggunakan arsitektur RISC, yaitu jenis prosesor yang menggunakan instruksi sederhana, sehingga sebagai besar instruksi bisa selesai hanya dalam siklus clock. Selain itu, chip ini memiliki 32 register kerja yang membuat proses perhitungan menjadi lebih cepat. Lalu ada pipeline 2 stack. Nah, yaitu saat satu instruksi yang dijalankan, instruksi berikutnya sudah dipersiapkan, jadi waktu tidak banyak terbuang. Nah, kalau disederhanakan ibarat gini, ibarat orang memasak. Saat satu makanan sedang dimasak, bahan masakan berikut sudah disiapkan, makanya jadi lebih cepat. Kita masuk ke slide kelima, yaitu memori. Jadi Atmega 328P ini memiliki tiga jenis memori. Yang pertama flash memory sebesar 32 KB untuk menyimpan program. Yang kedua SRAM sebesar 2 KB digunakan saat program sedang berjalan. Kalau listrik mati, isi SRAM ini ikut hilang, jadi nggak permanen. Nah, yang ketiga EEPROM sebesar 1 KB. Bedanya data EEPROM tetap tersimpan walaupun listrik dimatikan. Walaupun jarak beberapa tahun tetap ada. Jadi EEPROM biasa digunakan untuk menyimpan pengaturan atau data penting. Misalnya menyimpan password, ID alat, atau kalibrasi sensor, itu bisa. Kita masuk ke yang slide 6. Oke. Jadi di slide ini menunjukkan susunan pin Atmega 328P.
Jadi pin-pin tersebut terbagi menjadi 3 port utama, yaitu port B, port C, dan port D. Nah, port B biasanya digunakan sebagai pin digital SPI dan PWM. Nah, port C digunakan sebagai input analog dan komunikasi I2C. Sedangkan port D digunakan sebagai pin digital UART dan interrupt. Nah, selain itu ada juga pin khusus seperti VCC, GND, reset, RF, ARF, Extal. Nah, apa sih fungsi VCC dan GND? Nah, fungsi VCC yaitu memberikan tegangan ke microcontroller dan GND sebagai ground atau kutub negatifnya. Nah, kita masuk ke slide ke-7. Nah, kita masuk ke slide ke-7. Timer dan PWM. Nah, Atmega 38P ini memiliki 3 timer, yaitu 2 timer berukuran 8 bit, yaitu timer 0 dan timer 2. 1 timer berukuran 16 bit, yaitu timer 1 memiliki kemampuan lebih tinggi. Selain itu tersedia 6 kanal PWM. PWM digunakan untuk mengatur kecepatan motor DC, mengatur tingkat terang LED, dan menghasilkan sinyal tertentu. Contohnya ya, contoh sederhananya saja. Nah, semakin besar nilai PWM, maka LED semakin terang atau motor semakin cepat. Contoh sederhananya. Oke, kita memasuki slide ke-8. Nah, komunikasi serial. Nah, jadi di Atmega 38P ini memiliki 3 jenis komunikasi serial. Yang pertama UART atau USART. UART itu biasanya digunakan untuk menghubungkan microcontroller dengan komputer atau microcontroller lain. Nah, yang kedua yaitu SPI, yaitu komunikasi yang lebih cepat untuk perangkat seperti SD card atau LCD. Yang ketiga ada I2C yang hanya menggunakan 2 kabel, yaitu SDA dan SCL, sehingga lebih praktis jika menghubungkan banyak sensor. Kenapa? Nah, kenapa I2C hanya memiliki 2 kabel? Nah, karena semua perangkat bisa berbagi jalur SDA dan SCL, hanya dibedakan berdasarkan alamat masing-masing. Oke, kita masuki slide ke-9. Kita masuki ADC dan analog. Nah, Atmega 38P ini memiliki ADC atau analog digital converter. Nah, 10 bit. ADC ini berfungsi mengubah sinyal analog menjadi data digital yang bisa diproses microcontroller. Nah, nilainya itu sekitar 0 sampai 1023. Dengan ADC, Atmega 38P ini bisa membaca berbagai sensor seperti sensor suhu, LDR, sensor kelembapan, dan sensor-sensor lainnya, dan masih banyak lagi. Contohnya sensor LDR karena cahaya tegangannya berubah. Tegangan itu kemudian diubah menjadi angka digital oleh ADC. Nah, kita masuki ke slide 10. Nah, fitur hemat daya. Nah, Atmega 38P ini dirancang agar hemat daya menggunakan teknologi Pico Power. Microcontroller ini memiliki beberapa mode sleep sehingga konsumsi listrik bisa sangat kecil ketika tidak digunakan. Nah, selain itu terdapat watchdog timer yang melacak sistem jika program mengalami hang. Ada juga brownout detection yang melindungi microcontroller saat tegangan listrik turun secara tiba-tiba. Kenapa hemat daya penting? Nah, karena banyak alat yang menggunakan baterai. Jadi nggak semua alat itu cop-copan ya. Jadi hanya ada yang menggunakan baterai. Nah, makanya daya itu harus hemat agar baterai lebih awet. Memasuki slide ke-11 ya, slide terakhir kita. Nah, jadi Atmega 38P dan Arduino Uno. Nah, slide terakhir menjelaskan antara Atmega 38P ini dan Arduino. Nah, Arduino Uno sebenarnya menggunakan chip Atmega 38P sebagai microcontroller utamanya.
karena sudah ada bootloader, kita cukup menggunakan Arduino IDE untuk mengunggah program. Selain dipasang pada Arduino Uno, chip ini juga bisa digunakan secara langsung dan standalone menggunakan programmer ISP. Salah satu kelebihan lainnya adalah tersedia banyak library dan komunitas sehingga proses belajar menjadi lebih mudah. Nah, untuk kesimpulan Atmega 38P ini merupakan microcontroller 8 bit memiliki performa yang cukup baik, hemat daya dan mudah diprogram. Nah, chip ini memiliki memori, timer, ADC, PWM serta komunikasi serial yang membuat cocok digunakan dalam berbagai proyek elektronika. Nah, karena menjadi inti dari Arduino Uno, Atmega 38P ini juga menjadi pilihan utama bagi pemula maupun pengembang yang ingin mempelajari sistem microcontroller. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.